سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد حضرة المكرمين para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat dan sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam sholat tarawih dan sholat fardhu isya berjamaah Al-Ustaz Yusuf Abdul Aziz LC, yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah selamatkan dunia wal akhirah. Amin. Tadi sempat ngobrol untuk lebih terjaga, kita doakan beliau agar cepat Allah kasih ketemu wanita yang salihah. Amin. Mudah-mudahan, insyaallah Ustaz ya. Para tuan-tuan guru, wabil khusus Ustaz Haji Jamal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang tanpa menyebutkan nama mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ada pada malam 17 Ramadan, malam yang dikenal dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, apapun ayatnya, apabila dibaca oleh orang mukmin yang benar berimannya, akan mampu menyentuh hati kepada saudara mukmin yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, dia mendengarkan dengan baik, simak dengan baik, maka Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang benar-benar mendengarkan Al-Quran dengan baik. Kalau mendengarnya saja sudah mengundang rahmat Allah, bagaimana dengan membaca? Bagaimana dengan menghafalnya? Dia pindahkan Al-Quran dari satu mushaf masuk ke dalam kepalanya, di dalam dadanya. Maka tidak berlebihan di saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran di muka bumi ini, sejatinya mereka adalah keluarga-keluarga Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Diimami kita oleh seorang hafiz, alumni Kairo Mesir ya Ustaz. Menggetarkan hati tiap ayat-ayat yang beliau bacakan. Maka berharap kita mudah-mudahan dengan alunan Al-Quran yang beliau bacakan mengundang hadirnya rahmat Allah ke dalam qalbu kita. Amin. Allah angkat derajat kita, Allah jaga anak keturunan kita hingga mereka semua dan kita semua menjadi ahli Quran. Amin. Dan tergolong ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu mulianya Al-Quran, begitu hebatnya Al-Quran, begitu dahsyatnya Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa menerima Al-Quran terkecuali orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila Allah turunkan Al-Quran di atas gunung, maka gunung akan hancur karena dahsyatnya Al-Quran, karena hebatnya Al-Quran. Kalau bukan pilihan Allah, mereka tidak akan bisa menerima Al-Quran. Gunung saja hancur. Maka siapa yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran? Orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, manusia mulia yang kemuliaannya dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki satu mukjizat agung, Al-Quran. Maka mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua dirangkum, digabung di dalam Al-Quran dan diberikan kepada manusia agung, manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi keberkahan buat kita, menjadi kebanggaan buat kita di saat kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jaga, kita pertahankan Al-Quran tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan hanya itu satu bentuk kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah berikan Ramadan kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu tidak ada ibadah Ramadan, dan tidak ada hebatnya Ramadan terkecuali ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Ramadan Allah buka pintu surga, Allah tutup rapat pintu neraka. Di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan amal ibadah, sekecil apapun bentuk amal ibadahnya. Bahkan tidur bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidurnya seorang mukmin berniat untuk meninggalkan kemaksiatan. Tasbih kita pada malam hari ini 1 kali berbanding 1000 kali di bulan lain. Salawat kita pada malam-malam Ramadan, pada hari-hari Ramadan, 1 kali kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbanding 1000 salawat di bulan-bulan lain. Sedekah kita, infak kita, sedekah kita yang kita keluarkan dari harta kita yang baik, yang halal, berlipat ganda bagaikan 1000 kali lipat di bulan-bulan lain. Inilah kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang umat-umat terdahulu mereka hidup ratusan tahun lamanya. Kita dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 atau 70 tahun lamanya kita hidup di alam dunia. Maka untuk menandingi amal ibadah para umat-umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, kita diberikan Ramadan.
Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak masuk bulan Rajab berdoa dengan doa yang sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan saya, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Seolah-olah beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia agung, manusia suci, manusia yang apabila ada dosa di dalam dirinya, Allah berjanji akan mengampuni dosa yang ada di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang akan membuka pintu surga nanti beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berharap jangan mati sebelum bertemu dengan Ramadan. Jangan wafat sebelum bertemu dengan Ramadan. Jangan kau ambil nyawaku sebelum bertemu dengan Ramadan. Pertemukan aku dengan Ramadan, ya Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah separuh Ramadan meninggalkan kita, dan kita sadari semua kita pasti akan mati. Kita sadari cepat atau lambat kita akan terkubur di dalam lubang kubur, dan saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita terkecuali amal perbuatan semasa hidup kita di alam dunia ini. Kadang kita meremehkan Ramadan, kadang kita anggap lalu Ramadan. Sejatinya Ramadan ini yang akan memberikan pembelaan kita, baik di alam kubur maupun di padang mahsyar di negeri akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Semua kita dikejar dengan kematian. Dalam bahasa Al-Quran, yudrikumul maut walau kunta fi burujin musayyadah. Kita dikejar dengan kematian yang akan mempertemukan kita. Detik hari yang kita lalui sejatinya sedang menghantarkan diri kita bertemu dengan ajal kematian kita. Separuh Ramadan telah meninggalkan kita. Adakah kita sudah dekat dengan Allah? Adakah Ramadan yang telah berlalu menghantarkan kita menggapai halawatul iman, nikmatnya beriman? Halawatul iman bukan kedudukan iman, bukan puncak iman, tapi halawatul iman, kenikmatan beriman kepada Allah, kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan menjadi hamba Allah. Adakah di dalam diri kita? Usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang hadir pada malam hari ini. Sedemikian panjang usia kita yang Allah berikan. Sudahkah pernah mengalami rasa nikmatnya beriman? Pernahkah hadir di dalam diri kita nikmat sujud kepada Allah? Pernahkah hadir di dalam diri kita nikmat salat? Pernahkah hadir di dalam diri kita nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat berzikir, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memohon ampunan kepada Allah? Adakah hadir rasa nikmat tersebut? Ramadan sudah separuh meninggalkan kita. Alangkah ruginya apabila Ramadan yang sedemikian mulia tidak mampu menghantarkan diri kita merasakan nikmatnya beriman. Maksimalkan
sing-singkan lengan baju, semangati diri kita. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun mendatang. Belum tentu kita masih bisa bersamai keluarga kita, anak istri kita untuk beribadah di bulan Ramadan pada tahun-tahun mendatang. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, panjang umur, sehat afiat, maksimalkan diri kita agar mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, Allah akan ridha kepada dirinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang tersebut yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menginspirasi diri kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan yang sudah berlalu kita jadikan pelajaran, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, Ramadan terindah buat kita, dan mampu